Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumi wa barakatihi amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dalam kesempatan ini kita akan melanjutkan tentang pengkajian daripada kitab Al-Hikam dengan bahasan yang ke-7. Asy-Syaikh Ibnu Athaillah rahimahullah dalam kitabnya Al-Hikam beliau mengatakan la yusakkikannaka fil wa'di adamu wuqu'il mau'ud wa in ta'ayyana zamanuhu li'alla yakuna dzalika qadhan fi basiratika wa ikhmadan linuri sariratika. La yushakkikannaka fil wa'di adamu wuqu'il ma'ud wa in ta'ayyan zamanuhu li'alla yakuna dzalika qadhan fi basiratika wa ikhmadan linuri sariratika. Janganlah karena tiadanya pemenuhan atas apa-apa yang dijanjikan, padahal telah jatuh waktunya, membuatmu ragu terhadap janjinya, agar yang demikian itu tidak menyebabkan basirahmu buram dan cahaya sirmu padam. Di dalam hikmah yang ke-7 ini berkaitan dengan masalah cahaya basirah dan cahaya sir. Jangan meragukan janji Allah. Jangan karena tiadanya pemenuhan atas apa-apa yang dijanjikan, padahal telah jatuh waktunya, membuatmu ragu terhadap janjinya, agar yang demikian itu tidak menyebabkan basirahmu buram dan cahaya sirmu padam. Jadi penjelasannya, dalam Al-Quran ada sebuah hikmah dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dan istrinya Siti Sarah. Ibrahim alaihissalam atau Nabi Ibrahim alaihissalam senantiasa berdoa agar dikaruniai keturunan, sebagaimana termaktub dalam Al-Quran surah As-Saffat yakni ayat 100, Rabbi habli minas sholihin. Tatkala datang kedua malaikat yang memberi kabar gembira akan lahirnya Ishak alaihissalam, Siti Sarah digambarkan Siti Sarah digambarkan tersenyum keheranan. Qalat ya wailata a'ulidu wa ana ajuzu wa hada ba'li shaykhan inna hana syai'a ajib. Qalu ata'jabina min amrillah. Rahmatullahi wa barakatuhu alaikum ahlal bait innahu hamidum majid. Istrinya, yang istri Nabi Ibrahim itu berkata, sungguh mengherankan, apakah aku akan melahirkan anak padahal aku adalah seorang perempuan tua dan suamiku pun dalam keadaan yang sudah tua pula.
Sesungguhnya ini benar-benar sesuatu yang sangat aneh. Para malaikat itu berkata, apakah kamu merasa heran tentang ketetapan Allah? Itu adalah rahmat Allah dan keberkatannya dicurahkan atas kamu, hai ahlu bait. Sesungguhnya Allah maha terpuji lagi maha pemurah. Jadi demikian halnya Nabi Ibrahim alaihissalam berkata, qala abashartumuni ala ammassaniyal kibaru fabima tubashirun qalu bashirnaka bil haqqi fala takum minal qanitin. Berkata Ibrahim, apakah kamu memberi kabar gembira kepadaku padahal usiaku telah lanjut? Maka dengan cara bagaimanakah terlaksananya berita gembira yang kamu kabarkan ini? Mereka menjawab, kami menyampaikan kabar gembira kepadamu dengan benar, maka janganlah kamu termasuk orang-orang yang berputus asa. Ibrahim berkata, tidak ada orang yang berputus asa dari rahmatnya kecuali orang-orang yang sesat. Jadi keraguan kita akan janji Allah sesungguhnya adalah tanda dari kelemahan tauhid. Keraguan kita akan janji Allah sesungguhnya adalah tanda dari kelemahan tauhid, sehingga membuat basyirah menjadi buram dan cahaya sir rahasia-rahasia menjadi padam. Keraguan adalah sesuatu yang berbahaya dalam dalam perjalanan suluk. Kalau seorang salik, dalam kisah Siti Hajar, hal tersebut telah membuat kelahiran Ishak. Hal tersebut telah membuat kelahiran Ishak alaihissalam tertunda sebagai sebuah hukuman karena bersitan keraguan akan janji Allah. Jadi mengenal basyirah seperti telah dibahas dalam pasal-pasal sebelumnya, dalam Hikam pasal 5. Jadi adalah cahaya untuk melihat al-haq pada segenap ufuk alam semesta. Adapun cahaya sir merupakan cahaya yang akan menampakkan jati diri setiap insan. Rahasia tentang hakikat diri kita, qada dan qadar, misi hidup hanya bisa ditampakkan dengan cahaya sir Allah Subhanahu wa taala. Maka manusia sebagai hamba tidak mengetahui kapankah Allah akan menurunkan karunia dan rahmatnya. Sehingga manusia jika melihat tanda-tanda ia menduga mungkin telah tiba saatnya. Padahal bagi Allah belum memenuhi semua syarat yang dikehendakinya. Maka bila tidak terjadi apa yang telah diduganya, hendaknya tidak ada keraguan terhadap kebenaran janji Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang terjadi dalam Sulhul Hudaybiyah, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan mimpinya kepada sahabatnya, sehingga mereka mengira bahwa pada tahun itu mereka akan dapat masuk ke kota Makkah dan melaksanakan ibadah umrah dengan aman dan sejahtera. Mimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut dalam surat Al-Fatih Allah berfirman, sungguh Allah akan membuktikan kepada Rasulnya tentang kebenaran mimpinya bahwa kamu pasti memasuki Masjidil Haram jika Allah menghendaki dalam keadaan aman dengan menggundul rambut kepala dan memendekkannya, sedang kamu merasa takut. Maka Allah mengetahui apa yang tidak kamu ketahui, dan selain itu Dia telah memberikan kemenangan yang dekat. Jadi sehingga ketika gagal tujuan umrah karena ditolak oleh bangsa Quraisy dan terjadi penanda tanganan perjanjian suhul atau perdamaian
terjadi perjanjian sulhul atau perdamaian Hudaybiyah yang oleh Umar dan sahabat-sahabat lainnya dianggap sangat mengecewakan. Maka ketika Umar radhiyallahu taala anhu radhahu mengajukan beberapa pertanyaan, dijawab oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Aku hamba Allah dan utusannya, dan Allah tidak akan mengabaikan aku." Maka dalam firman Allah Quran surat Al-Baqarah ayat 214, dalam menghadapi ujian dari Allah sehingga Rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya berkata, "Kapankah datang pertolongan Allah?" Ingatlah, sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat.